dikenalnya atau diminatinya tulisan bersambung Buya Hamka yang kemudian dibukukan tenggelamnya kapal Van der Wijk tersebut. Ada rentang waktu yang sangat lama, tetapi kenapa baru dimunculkan ke permukaan bahwa tulisan tersebut adalah plagiat? Ini yang memancing kehebohan di dunia sastra pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin, amma ba'du. Pada tahun 1962 terjadi peristiwa sastra yang sangat menghebohkan karena seorang sastrawan besar, Buya Hamka, dituduh oleh sastrawan-sastrawan komunis melakukan plagiat terhadap buku roman beliau yang sangat laris dan diminati banyak orang, yaitu buku yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Terjadinya peristiwa kehebohan sastra pada tahun itu dilakukan oleh sebuah harian Bintang Timur yang dipimpin oleh Pramudia Anantatur dan Rukiah. Kedua orang ini adalah seniman ataupun sastrawan yang tergabung dalam Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, di mana Lekra ini berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Melalui bidang sastra, Pramudia Anantatur dan rekannya itu meloloskan sebuah tulisan yang memunculkan pada bulan-bulan berikutnya sebuah peristiwa sastra yang sangat menghebohkan itu. Tulisan tersebut yang diizinkan terbit melalui media yang dipimpin oleh Pramudia Anantatur berjudul Aku Mendakwa Hamka Plagiat, ditulis oleh Abdullah Said Fatmaji yang pada saat itu dikenal dengan nama Abdullah SP, dengan judulnya tadi Aku Mendakwa Hamka Plagiat. Tulisan ini terbit pada tanggal 5 Oktober 1962 melalui rubrik Lentera di Surat Kabar Bintang Timur. Abdullah SP menuduh tenggelamnya kapal Van der Wijk yang ditulis oleh Buya Hamka itu adalah plagiat. Plagiat bermakna sebuah copy paste dari karya orang lain, kemudian digantilah penulisnya dengan nama penulis yang melakukan plagiat itu. Dan Buya Hamka dituduh melakukan hal yang demikian. Sementara pada sisi lain, roman Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini sudah terbit sejak dari tahun 1938 secara bersambung di majalah yang dipimpin langsung oleh Buya Hamka, Pedoman Masyarakat, yang terbit di Kota Medan. Artinya, sejak dari tahun 38 itu sampai pada tahun 62 ada rentang waktu 24 tahun. Sejak dari dikenalnya atau diminatinya tulisan bersambung Buya Hamka yang kemudian dibukukan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk tersebut. Ada rentang waktu yang sangat lama, tetapi kenapa baru dimunculkan ke permukaan bahwa tulisan tersebut adalah plagiat? Ini yang memancing kehebohan di dunia sastra pada saat itu, yang melibatkan banyak seniman-seniman, yang banyak melibatkan sastrawan-sastrawan ikut membahas. Tetapi dari keseluruhan orang yang terlibat dalam kehebohan peristiwa sastra tersebut, hanya dari kelompok Lekra komunis ini yang mati-matian menuduh Buya Hamka melakukan plagiat. Sebab Buya Hamka pun sesungguhnya sudah menyerahkan, sekiranya memang apa yang ditulis oleh beliau itu merupakan plagiat, beliau menyerahkan kepada satu panitia independen untuk melakukan penelitian, bandingkan dengan buku aslinya, kemudian dicocokkan dengan apa yang beliau tulis tersebut, di mana letak plagiatnya.
Buya Hamka sudah sampai pada tahap yang demikian. Tetapi tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh media yang berafiliasi dengan Partai Komunis ini hanya memang untuk menjatuhkan martabat Buya Hamka semata, untuk merusak nama baik beliau. Sebab dalam catatan Ali Audah yang juga merupakan sahabat dekat Buya Hamka dan juga kawan berdebat, di samping sahabat, dia dalam beberapa hal juga banyak tidak berkesesuaian pendapat dengan Buya Hamka. Tetapi dia sangat objektif melihat bagaimana tuduhan itu ditujukan kepada Buya Hamka dan bagaimana pula dia berusaha untuk membaca ulang kembali novel Tenggelamnya Kapal Van der Wits ini. Pada tahun 1954, Ali Audah ini sudah menulis di Mingguan Siasat tentang tenggelamnya kapal Van der Wits. Memang itu ada pengaruh dari sastrawan Mesir yang bernama Lutfi Al-Manfaluti. Memang ada pengaruh sastrawan luar terhadap apa yang ditulis oleh Buya Hamka. Dan Ali Audah melihat Buya Hamka ini sangat dipengaruhi oleh beberapa sastrawan Arab. Dan dalam hal ini tentang tenggelamnya kapal Van der Wits lebih tertuju kepada Buya Hamka dipengaruhi gaya tulisannya itu ataupun alur kisahnya oleh penulis yang bernama Lutfi Al-Manfaluti. Itu ditulis pada tahun 1954. Keheranan Ali Audah tadi adalah kenapa pada tahun 62 itu muncul kehebohan. Kalau tadi novel ini sudah dimulai serialnya pada tahun 38, maka Ali Audah melihat memang ada keterpengaruhan Buya Hamka oleh penulis dari luar. Begitu pula dengan Ensiklopedia Indonesia yang terbit pada tahun 1957 menyebutkan bahwa memang ada pengaruh, tetapi bukan plagiat oleh kelompok komunis, lekra, ataupun melalui media yang mereka kuasa itu. Tuduhannya memang bulat-bulat Buya Hamka melakukan plagiat. Berbeda dengan pihak yang secara objektif melihat apa yang terjadi terhadap novel Tenggelamnya Kapal Van der Wits. Ini kami perlihatkan edisi cetakan Balai Pustaka yang sampai pada hari ini pun novel ini, roman ini masih banyak dibaca, banyak diminati dan dicari orang. Apa yang disampaikan oleh Ali Audah ini, saya coba akan bacakan beberapa kutipan tentang polemik yang muncul itu. Dan bahasa yang diungkapkan oleh Ali Audah adalah, terpaksa saya membaca kembali buku Tenggelamnya Kapal Van der Wits dan buku Lutfi Al-Manfaluti itu. Jadi buku aslinya yang dituduhkan Buya Hamka melakukan plagiat terhadap buku itu oleh seniman ataupun sastrawan komunis. Ali Audah membacanya, buku aslinya, dan juga membandingkan dengan Tenggelamnya Kapal Van der Wits ini. Sesudah tadinya saya terkejut, jelas Ali Audah. Tulisan ini dimuat dalam buku Kenang-kenangan 70 tahun Buya Hamka yang merangkum banyak tulisan dari berbagai macam kalangan tentang pandangan mereka terhadap sosok Buya Hamka. Salah satunya adalah tulisan dari Ali Audah yang dia membahas tentang kehebohan sastra di tahun 1962 ini. Tulisannya berjudul Satu Segi dengan Hamka, halaman 194 sampai 197. Sesudah tadinya saya terkejut, jelas Ali Audah, sekarang berubah jadi keheran-heranan. Sekitar tahun 54 saya menulis dalam Mingguan Siasat seperti yang saya sebutkan di atas, jelas beliau dalam tulisan ini, bahwa Hamka banyak terpengaruh oleh Al-Manfaluti dan Hamka sendiri pun menerima sebagai suatu hal yang wajar. Jadi Buya Hamka pun menyadari ketika ada orang yang punya akses untuk membaca buku itu, kemudian melihat apa yang beliau tulis tersebut, memang ada keterpengaruhan, dan Buya Hamka pun tidak menolak. Tetapi yang kemudian menimbulkan kehebohan itu adalah tuduhan plagiat
Ini memang tuduhan yang sangat mencemarkan di dunia sastra, karena orang yang dituduh melakukan plagiat tersebut berarti tidak mempunyai inisiatif kreasi apapun, kecuali hanya sekedar mengganti nama penulis asli dengan namanya sendiri. Tetapi pada sisi lain, ada pembelaan yang muncul, salah satunya dari Ali Audah ini. Tetapi kenapa 8 tahun kemudian tanpa penyelidikan mendalam terlebih dahulu, pihak kiri tiba-tiba menuduh plagiat? 8 tahun kemudian artinya dari tahun 54 ketika Ali Audah sudah membahas novel Tenggelamnya Kapal Van der Wits ini dari berbagai segi, dan ada keterpengaruhan dari tulisannya Lutfi Al-Manfaluti ini. Tahun 1954, baru 8 tahun kemudian, tahun 62, kenapa baru muncul kehebohan? Kalau kita mencoba mengambil dari kajian-kajian kritis terhadap novel ini. Atau kalau mau lebih jauh lagi, mundur pada tahun 38, 24 tahun sebelumnya, tidak ada kehebohan apapun. Inilah yang pada saat itu lebih ditujukan sebenarnya sebagai peristiwa sastra yang kuat muatannya dengan politik. Hanya sebagai alat saja sebenarnya novel Tenggelamnya Kapal Van der Wits ini untuk mendiskreditkan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan kelompok kiri, tokoh-tokoh yang berlawanan dengan pihak Partai Komunis Indonesia. Dan mereka menemukan alasan pada Tenggelamnya Kapal Van der Wits ini untuk dijadikan sebagai bahan serangan, sebagai bahan kritikan terhadap diri Buya Hamka dan merusak nama baik beliau. Ini hanya sebagai alat supaya mereka bisa melakukan serangan-serangan untuk merusak citra tokoh-tokoh politik Islam. Termasuk di sini Buya Hamka dan beberapa tokoh lain yang memang sejak tahun 60-an sampai tahun 64 itu seakan-akan dicicil satu persatu tokoh-tokoh Islam, dijadikan sebagai orang-orang yang tertuduh dalam banyak hal sehingga kemudian mereka masuk meringkuk dalam jeruji besi. Buya Ali Audah, maksud kami, kembali melanjutkan penjelasannya. Waktu itu di kalangan seniman dan budayawan memang sudah ada semacam pertarungan konsep yang keras mengenai kebudayaan. Ada pertarungan konsep di antara beberapa seniman dan budayawan, yaitu dalam garis besarnya antara konsep humanisme universal dengan yang dianut, maksudnya oleh kelompok yang dikategorikan berada di sebelah kanan, dengan konsep realisme sosialis yang dipegang oleh pihak kiri. Antara humanisme universal, sastrawan yang berada di golongan kanan, dengan realisme sosialis oleh sastrawan seniman yang berada di pihak kiri, yaitu pihak komunis. Terjadi pertarungan hebat. Sehingga kemudian setelah kehebohan buku Buya Hamka di tahun 62 yang berlanjut berbulan-bulan sesudahnya, muncul pula pertarungan antara pihak Mani Kebu, Manifesto Kebudayaan, dengan kelompok Lekra dan kawan-kawannya. Yang sesudahnya dijadikan buku peristiwa itu oleh sastrawan yang terlibat langsung dalam pertarungan antara mereka yang memegang prinsip humanisme universal dengan kelompok realisme sosialis ini, yaitu budayawan DS Mulyanto dan Taufik Ismail. Ini bukunya, Prahara Budaya, Kilas Balik Ofensif Lekra, PKI dan kawan-kawan. Ini sebuah peristiwa sastra yang sudah dimulai sejak dari kehebohan buku Buya Hamka dan berlanjut melibatkan sastrawan-sastrawan lain berhadapan dengan kelompok-kelompok seniman-seniman PKI. Dan buku ini merekam peristiwa tersebut, dan oleh Dirjen Dikdasmen, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, buku ini sudah dijadikan sebagai buku yang layak untuk perpustakaan sekolah menengah umum melalui keputusan nomor 1191-C6-PT-1998 tanggal 16 November 1998. Jadi buku ini sudah
masuk kategori bacaan yang layak dikonsumsi oleh siswa menengah atas sebagai bukti sejarah tentang polemik antara kelompok sastrawan kanan dengan kelompok seniman sastrawan kiri sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa kita pada dekade 1960-an sampai tahun 1965. Kemudian kita juga bisa melihat efek dari apa yang menimpa Buya Hamka ini juga merembes ke lingkungan keluarga beliau. Hal ini dirasakan langsung oleh anak Buya Hamka, yaitu Irfan Hamka. Dalam buku Ayah, beliau menceritakan tentang betapa polemik yang menimpa Buya Hamka pada saat itu, yang dimulai oleh kelompok sastrawan komunis ini, juga ikut dirasakan oleh keluarga besar Buya Hamka. Irfan Hamka yang pada saat itu sedang dalam masa pendidikan di sekolah menengah atas 9 Jakarta, SMA Negeri 9 Jakarta, menceritakan, guru sastra Indonesiaku seorang guru PGRI Fak Sentral. Begitu pula dengan guru sifikku, keduanya dengan gaya mengejek selalu menanya kesehatan ayah dan tidak lupa berkirim salam. Jadi kedua orang guru ini dengan nada sinis, kesannya mereka bertanya tentang kondisi Buya Hamka dan kesehatan beliau. Tetapi model pertanyaannya itu nadanya sinis dan ada kesan mengejek. Karena polemik tersebut juga menjadi perbincangan di banyak kalangan, sampai pula di kalangan siswa-siswi yang ada di sekolah. Dan itu dirasakan oleh Irfan Hamka, anak dari Buya Hamka. Kupingku terasa panas, jelas Haji Irfan Hamka, bila kedua guruku itu bertanya kepadaku. Begitu pula halnya dengan saudara-saudaraku yang lain. Apalagi membaca kedua koran yang sengaja dikirim ke rumah secara gratis. Jadi koran ini yaitu Harian Bintang Timur dan Harian Rakyat. Ini yang sangat keras permusuhannya terhadap Buya Hamka di bidang sastra. Dan yang lebih mulai tadi, yang lebih awal memulai yaitu Harian Bintang Timur melalui rubrik Lentera, yang harian tersebut dikelola oleh Pramudia Anantatur. Apalagi membaca kedua koran, jelas Haji Irfan tadi, yang koran itu rupanya dikirim secara gratis ke rumah Buya Hamka. Jadi koran yang menghujat beliau, ada pihak yang mengirim ke rumah Buya Hamka. Tentunya ini dalam rangka untuk menjatuhkan semangat beliau, untuk mengganggu kondisi rumah tangga beliau, karena memang pada saat itu betapa kelompok kiri ini mendapatkan angin, mendapatkan tempat, sehingga siapa saja yang berseberangan dengan mereka itu akan dijadikan target untuk dijatuhkan nama baiknya, sampai pada tahap di mana mereka itu layak untuk dikerangkeng di jeruji besi. Tetapi ada sebuah hikmah yang Allah perlihatkan dari polemik yang muncul pada tahun 62 itu, setelah berlalunya peristiwa 30 September 1965 berupa perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh perwira-perwira progresif revolusioner dari kalangan pengawal Presiden Cakrabirawa, yang di belakang mereka itu ada kelompok Biro Khusus Partai Komunis Indonesia. Setelah berlalunya peristiwa itu, seluruh tokoh-tokoh Partai Komunis dan juga sastrawan-sastrawan komunis ikut dilibas oleh gelombang baru, sehingga kemudian akhirnya terjadi peristiwa yang berbalik arah. Para seniman sastrawan komunis ini akhirnya berganti menjadi penghuni jeruji besi. Termasuklah di sini diantaranya Pramudia Anantatur. Dalam banyak kesaksian, orang menyebut Pramudia Anantatur ini adalah seorang daihatnya komunis, seorang komunis berkepala batu. Dia sangat keras kepala, sampai dia ditempatkan di tahanan-tahanan yang di sana merupakan kelas atas
atau tahanan komunis yang memang mereka itu adalah ideolog-ideolog, apakah itu di Nusa Kambangan, apakah itu di Pulau Buru. Setelah Pramudia Anantatur ini bebas pada tahun 80-an, kemudian tiba-tiba anak Pramudia Anantatur datang ke rumah Buya Hamka. Haji Irfan menceritakan tentang peristiwa ini. Sesuatu yang sangat bertolak belakang. Setelah pada tahun 60-an Pramudia Anantatur sangat berlawanan dengan Buya Hamka, sampai pada keadaan peristiwa berbalik arah, Pramudia Anantatur ditahan, sementara Buya Hamka dari tahun 64 sampai tahun 66 juga ikut ditahan. Tetapi setelah peristiwa 65, giliran kelompok orang-orang komunis yang menghuni jeruji besi dan kelompok politisi muslim akhirnya bebas, dan juga beberapa tokoh-tokoh nasionalis lainnya juga ikut dibebaskan. Maka sesuatu yang menakjubkan terjadi ketika, ungkap Haji Irfan Hamka dalam buku Ayah, pada suatu hari Ayah kedatangan sepasang tamu, si perempuan orang pribumi, sedangkan yang laki-lakinya seorang keturunan Cina. Kepada Ayah, si perempuan kemudian memperkenalkan diri, namanya Astuti, sedangkan si laki-laki bernama Daniel Setiawan. Setelah itu, jelas Haji Irfan, Ayah agak terkejut ketika Astuti mengatakan bahwa ia adalah anak sulung dari Pramudia Anantatur. Sesuatu yang di luar dugaan. Anak lawan polemiknya pada tahun 62 itu tiba-tiba datang ke rumah Buya Hamka. Ini yang membuat Buya Hamka kaget. Astuti tersebut, jelas Haji Irfan, menemani Daniel untuk menemui Ayah dalam rangka ingin masuk Islam, karena dia seorang non-muslim dari keturunan Cina. Kemudian selama ini jelas Astuti bahwa ayahnya Pramudia Anantatur tidak setuju. Jadi Astuti ini menceritakan kepada Buya Hamka bahwa ayahnya, yaitu Pramudia Anantatur, tidak setuju bila anak perempuannya yang muslimah menikah dengan laki-laki yang berbeda kultur dan agama. Rupanya masih ada sedikit perasaan bahwa bagaimanapun komunisnya seorang Pramudia Anantatur, dalam hatinya masih terdapat secercah keimanan, sedikit keimanan, supaya anaknya itu tidak ingin dia nikahkan kecuali dengan orang yang juga seiman dan satu budaya. Nah, inilah keunikan dari peristiwa ini. Selanjutnya adalah Daniel Setiawan kemudian dipandu oleh Buya Hamka untuk membaca 2 kalimat syahadat. Dari pertemuan dengan putri sulung Pramudia Anantatur ini dan calon menantunya itu, jelas Haji Irfan dalam lanjutan keterangan beliau ini, ayah sama sekali tidak pernah menyinggung bagaimana sikap Pramudia terhadapnya beberapa tahun yang lalu. Benar-benar seperti tidak terjadi apa-apa di antara mereka berdua. Buya Hamka menutup rapat dan tidak menyinggung sedikit pun tentang polemik yang terjadi pada tahun 62 tersebut. Salah seorang teman Pramudia Anantatur ini sebagai konfirmasi terhadap apa yang dilakukan oleh Pramudia dengan mengirim anaknya itu. Maka melalui seorang rekan sejawatnya Pramudia Anantatur yang bernama Dr. Hudzaifah Kudah pernah bertanya langsung kepada Pramudia apa alasannya mengirim anak sulungnya itu kepada Buya Hamka bersama calon menantunya itu. Apa jawaban Pramudia Anantatur ini? Masalah faham kami tetap berbeda. Saya ingin putri saya yang muslimah harus bersuami dengan laki-laki yang seiman. Saya lebih mantap mengirim calon menantu saya belajar. Saya lebih mantap mengirim calon menantu saya belajar agama Islam dan masuk Islam kepada Hamka. Jelas Pramudia menerangkan secara gamblang kepada sahabatnya Dr. Hudzaifah Kudah. Ini sesuatu yang unik. Tetapi di sini pula kita melihat bagaimana kebenaran itu ada pada pihak Buya Hamka. Sebab
pada akhirnya Pramudia mengirim anaknya ke Buya Hamka sendiri. Artinya menunjukkan betapa Pramudia Anantatur mengakui dalam hal ini tentang keulamaan Buya Hamka, dan tentang sisi lain terkait polemik mereka di masa lalu itu, menurut Dr. Hudzaifah Qudah ini yang dituangkan dalam majalah Horizon pada bulan Agustus tahun 2006 yang lalu, secara tidak langsung tampaknya Pramudia Anantatur dengan mengirim calon menantunya ditemani anak perempuannya tersebut kepada Buya Hamka, seakan ia meminta maaf atas sikapnya yang telah memperlakukan ayah kurang baik. Jelas Haji Irfan. Jadi berdasarkan penjelasan rekan sejawat Pramudia Anantatur tersebut, seakan-akan secara tidak langsung bahwasanya Pramudia telah meminta maaf kepada Buya Hamka melalui cara anaknya dikirim kepada Buya Hamka, yang memang Pramudia sendiri berkeinginan anaknya itu dibimbing keislamannya, kemudian juga dibimbing untuk mengislamkan calon menantunya itu. Para pemirsa sekalian, kemudian dan secara tidak langsung pula ayah telah memaafkan Pramudia Anantatur dengan bersedia membimbing dan memberi pelajaran agama kepada calon menantunya. Jadi ini artinya saling memaafkan, tetapi yang memulai terlebih dahulu adalah pihak yang pada tahun 62 tadi sudah melakukan tindakan-tindakan yang sangat tidak beradab kepada Buya Hamka. Betapa kemudian Pramudia menyadari dia telah melakukan kesalahan, dan dia tebus kesalahan itu dengan mengirim anaknya supaya belajar agama, dengan mengirim calon menantunya supaya diislamkan oleh Buya Hamka. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.